Kakak Sudirman yang bernama Benny ini guys menemui Bung Tony ya. Nah, kemungkinan juga ini menurut netizen dan praduga netizen ya, dugaan netizen, jika Bung Tony ini akan menjadi pengacaranya Sudirman guys. Dimana Sudirman ini kan belum mengajukan PK, sedangkan yang lain akan mengajukan PK. Nah, di sini juga kakaknya Sudirman ini guys menceritakan bagaimana keadaan Sudirman di tahun 2016. Dan Sudirman ini juga sama seperti yang lainnya, dia disiksa dan dipaksa mengakui guys apa yang mereka tidak lakukan. Jadi sebenarnya Sudirman ini kan idiot nih, jadi dia itu di bawah tekanan juga. Nah, sampai-sampai kakaknya ini juga bilang loh guys, kalau Sudirman ini selalu ditemani oleh orang, mungkin nggak tahu ya orang itu siapa, dan untuk berbicara secara empat mata itu sulit banget guys. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan curhatan dari kakaknya Sudirman dan orang tuanya Sudirman kepada Bung Tony ya guys. Sudirman pernah nggak ketemu pada saat proses sidang, walaupun bukan di pengadilan? Iya, pernah. Ketemu? Atau sebelum sidang pasti bisa ketemu? Bisa ketemu ya, ada tempatnya. Pernah nggak Sudirman bercerita bahwa ia ini dianiaya, diancam, bahkan pernah tidak? Pernah. Bagaimana waktu itu ceritanya? Ceritanya ya dia dipaksa buat ngakuin. Dipaksa? Iya. Supaya ngaku? Iya. Dan dimingin-mingin ya nanti ringan lah gitu. Oh, nanti ringan kalau ngaku. Apa saja penyiksaannya waktu itu? Penyiksaannya ya sama kayak yang lain, jadi ya dipukulin, diminum air kencing. Oh gitu? Iya. Itu kata Sudirman? Iya. Cerita waktu itu kapan? Ya pas waktu di sidang kan ada ruangan gitu ya. Waktu di sidang kan sebelum sidang bisa ketemu ya? Iya, ada ruangan gitu. Ada ruangan untuk ketemu keluarga. Nah, itu bercerita seperti itu Sudirman? Apa saja penganiayaan itu? Apa saja yang ya, rokok diselumudin ke muka. Rokok ke muka? Iya, sama minum air kencing. Minum air kencing. Terus punggung ditendang katanya. Punggung ditendang. Terus? Ditembak sama di apa Pak? sama peluru karet. Iya, peluru karet. Ditembak sama peluru karet. Terus? Ya banyak sih. Banyak. Iya. Pada saat Anda ketemu ya, keluarga ketemu dengan Sudirman di sela-sela sebelum sidang, luka apa yang masih membekas saat itu? Waktu itu luka ini ke muka. Jadi sudutan rokok? Iya, sudutan rokok. Banyak muka. Waktu itu? Iya, jadi hitam-hitam. Pada hitam? Terus ngerasa punggung tuh sakit katanya. Punggung sakit? Iya, terus jadi dia tuh yang ngerasa sakit lah badan-badan tuh. Oke. Dan luka yang waktu itu masih nampak sundutan rokok? Iya. Oke. Saya bacakan selanjutnya ya. Iya. Bahwa saat dimintai keterangan, terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata yang sudah tertera di papan tulis yang sudah dipersiapkan oleh polisi. Mengenai hal ini berarti dipandu oleh polisi jawaban-jawaban waktu di BAP. Mengenai hal ini Sudirman pernah cerita nggak? Kalau soal itu nggak cerita, cuman bilangnya saya dipaksa suruh ngakuin nanti ringan gitu. Itu aja. Iya. Oke. Jadi yang cerita itu dianiaya, ya, dianiaya, siksa, dan kemudian diiming-imingi ngaku saja nanti ringan gitu. Oke. Setelah sidang selesai, ya sidang selesai. Kemudian Sudirman ditempatkan di mana? Waktu sidang sih masih di ini ya, lapas kalau nggak salah. Lapas? Iya. Lapas mana? Dulu tuh pelabuhan, awal tuh di pelabuhan. Oke, setelah putus Sudirman divonis penjara seumur hidup. Oh ya, waktu itu di ini Kesambi, lapas Kesambi. Di lapas Kesambi. Ya. Nah, setelah di lapas Kesambi, keluarga masih pernah besuk? Iya, selalu besuk. Selalu besuk. Selalu besuk. Iya. Sudirman waktu itu kondisinya masih trauma. Terus dia bilang ya saya tuh nggak tahu apa-apa, katanya gitu. Kok bisa masuk gini gitu. Oke. Berjalanlah sampai 8 tahun. Iya. Ya. Dari 2016 ya sampai 2024. Anda terakhir membesuk Sudirman di lapas itu kapan? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Iya, tahun ini. Sebelum Lebaran. Iya. Masih ada di lapas? Masih. Lapas mana? Lapas Kesambi. Lapas Kesambi. Iya. Sudirman sudah mulai tidak berada di lapas itu kapan? Itu sekitar Mei lah, bulan Mei-nya. Bulan Mei? Iya. Dengar kabar sih bulan Mei. Soalnya kan saya pas waktu kasus ini viral lagi ya udah nggak ada, dibawa.
Oh, sejak film Vina keluar Iya. viral, Sudirman itu sudah tidak berada di lapas lagi. Lapas Kesambi itu. Lapas Kesambi sudah tidak ada. Iya. Ada di mana waktu didengarnya? Nah, kalau dengar sih datanya ada di Lapas Bancai. Lapas Bancai. Iya. Kemudian Anda ke Lapas Bancai? Waktu itu Keluarga? iya, semuanya Lapas Bancai, tapi Sudirman nggak ada. Sudirman nggak ada? Iya, cuma ada namanya aja. Oke. Di Kata daftarnya. pihak Lapas Bancai kemana Sudirman? Ya katanya di Bon sama Polda. Dibon sama Polda? Iya, waktu pas tahap penyidikan itu. Yang Tapi Peggy. terpidana lain ada? Kalau ya 6 ya kalau nggak 6, salah. Iya, 6 terpidana itu lain ada? misa-misa ya ada. Ada di Ada. sana? Informasinya ada? Iya. Tapi Sudirman pada saat mau ditemui tidak ada? Tidak ada. Menurut petugas lapas dibon oleh Polda Jabar. Polda Jabar. Oke. Saya dengar Anda pernah mendapatkan WA Iya. ya dari Sudirman yang mengatakan bahwa Sudirman berada di Polda. Iya. Ya. Iya. Kapan Anda menerima WA? Itu ada datanya sih. Ada, katanya. coba bisa dilihat. Ini dari WA ya. Iya. Isinya ini Kien Dirman Mimi Mama Kongkon Ning Bandung Polda Jabar, kita pengen ngobrol. Nah ini kalau diterjemahkan, Kak ya, Iya. ini Dirman, ibu bapak disuruh ke Bandung ya, Polda Jabar ya, saya ingin ngobrol. Itu ya. Iya. Nah, lalu kemudian ada lagi, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. AA ini dengan Dirman untuk Bu Titin tidak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon. Kemudian selanjutnya Dirman ini 25 Mei 2024 ya. Iya. Nah, berarti setelah Peggy Setiawan ditangkap ya? Iya, betul. Nah, Peggy Setiawan ditangkap kan 21 Mei 2024. Nah, kemudian ada lagi ini, Dirman sudah tenang dan nyaman di Polda Jabar. Ya. Nah, berarti Anda mengetahui Sudirman berada di Polda Jabar ini ya pada tanggal 25 Mei 2024. Iya. Ya. Setelah ada kabar ini, kemudian Anda ke Polda. Nah, waktu itu kan saya kan mau ke Polda kan, waktu itu kan dijemput ya sama polisi ya. Ya. Nah, saya kan nggak mau kan. Oh, dijemput sama polisi. Iya, Tanggal waktu berapa itu? Itu malam Jumat sih. Setelah Peggy Setiawan ditangkap. Iya. Jadi Iya. ke rumah ada Jadi polisi, ada polisi dari Polresta Cirebon Polres Cirebon. ke rumah dan ngasih tahu kalau Sudirman itu baik-baik aja dan kasih handphone kan sama ya fasilitas enak lah. Kata siapa? Kata yang tadi ke rumah. Kata polisinya. Iya. Orang itu ngaku polisi. Iya, Ngakunya dari dari Polresta Kota Cirebon. Polresta Cirebon. Iya. Gimana ngomongnya? Ya, ini kami dari Polresta Cirebon katanya ya saya mau konfirmasi Sudirman itu baik-baik aja. Nah, sekarang Sudirman mau ketemu sama ibu sama bapak. Nah, Sudirman baik-baik saja tuh di Polda kata dia. Iya. Oke. Nah, jadi mau bertemu sama bapak sama ibu. Oke, jadi jemput keluarga nih. Iya, itu jadi mau diagendakan acara pas malam Jumat itu. Nah, saya bilang kok ada Sudirman kok di Polda gitu ya. Terus iya baik-baik aja katanya ya. Nah, saya kan aneh pas waktu itu dia nunjukin ada tulisan apa gitu ya, saya nggak tahu sih ya. Katanya tulisan Sudirman dan diminta tanda tangan kertas kosong. Siapa yang tentang? Bapaknya. Bapak sama ibu dimintai tanda tangan Iya. kertas kosong. Iya. Nah, Untuk saya apa katanya? Nah, saya kurang tahu kalau untuk apanya. Soalnya kan kasih surat tanda tangan tuh tas kosong. Jadi nggak tahu untuk apa dan saya menolak. Oke. Terus Anda keluarga berangkat nggak dijemput oleh Nah. polisi yang mengaku dari Polresta Cirebon itu? Nah, itu pas waktu itu kan saya nggak bilang mau ya. Pas hari Sabtunya itu ke tempat kerja saya. Oke, jadi Jumat nggak berhasil menjemput ya. Besoknya Sabtunya ke tempat kerja Anda. Iya. Ngomong apa lagi polisi itu? Iya. Polisi yang sama? Iya, polisi Ada yang sama berapa tadi orang malam. polisinya? Kalau saya ingat sih kayaknya 6 lebihan lah. 6 orang. Iya. Nah, Waktu ke rumah 6 orang. kalau ke rumah 4. Waktu orang. di rumah 4 orang hari Iya. Jumat. Sabtu Kurang Anda lebihnya 6 lah. ke Kurang kantor, lebihnya. kantor Anda kerjaan Anda Iya. 6 orang. Iya. Apa yang dia sampaikan? Mereka sampaikan. Ya tetap mau jemput
Terus ya sama bapak sama ibu diajakin. Saya kan bilang nggak mau dan nggak bisa juga. Nah saya bilang kalau mau saya mau sama Bu Titin. Iya. Kan waktu itu kan nangan Bu Titin ya. Iya. Jadi ya yang setahu saya Bu Titin yang harus dampingin, soalnya tahu permasalahan ini sejak awal. Nah sedangkan nggak diizinin dan bilangnya Sudirman sudah mendapatkan pendamping baru. Oke, jadi sejak itu sudah ada pengacara baru Iya. gitu. Iya, Itu informasi dimaksud. dari polisi Iya. yang aku dari Polresta Cirebon, Iya. Cirebon Kota. Iya. Oke, nah terus akhirnya Ya. Anda ke Polda nggak? Enggak, saya Keluarga? Enggak. saya langsung ini aja kabur waktu itu. Soalnya saya kan lari ya, jadi Iya. kan dipaksa waktu itu. Saya udah bilang menolak dan saya nggak bisa dan tetap maksa dan saya dari situ pergi. Kenapa waktu itu keluarga menolak dijemput oleh anggota polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota untuk dibawa ke Polda? Soalnya kan saya kan orang awam sih ya, kayak jadi orang awam takut melangkah salah. Yang tahu saya masalah ini kan Bu Titin, itu yang awal-awalnya ya. Sedangkan saya bilang mau sama Bu Titin tidak diizinkan. Nah saya kan menaruh rasa takut dan curiga dan takut ada apa-apa. Oke. Tapi langsung koordinasi dengan Ibu Titin waktu itu? Betul, langsung koordinasi sama Bu Titin. Apa waktu itu kata Ibu Titin? Ya udah ini aja, kalau misalkan itu nggak bisa ya berarti ya kembali Sampaikan lagi. gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus kemudian Anda sempat ke Polda nggak keluarga? Nah ya di pas waktu tanggal 28 Juni 28 Juni? iya itu bisa besuk Sudirman, tapi sebelumnya tanggal 26 itu sudah posisi ada di situ, ngumpul di Polda. Ngumpul di Polda tanggal 26. Sekeluarga nih? Iya sekeluarga semuanya. Oke,